Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat ya. Sudah separuh perjalanan lebih Ramadan kita lalui. Ada rasa bahagia karena akhirnya kita dipertemukan dengan Ramadan gitu ya. Tetapi juga ada rasa sedih karena Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan waktu yang tersisa bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa kita lalui gitu ya dengan sebaik-baik amal, sehingga kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi sebagai seorang pemenang ya di mata Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah pola hidup sehat ya. Artinya bagaimana caranya kita bisa saum di tengah kondisi pandemik tetapi tetap sehat, dan itu menjadi pola hidup yang berkelanjutan. Artinya setelah Ramadan usai kita juga masih tetap menjalani pola hidup sehat itu. Ya, di samping saya sekarang sudah ada Bunda Raisa. Bunda Raisa adalah ketua komite periode sekarang. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Gimana anak-anak sehat semuanya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan sharing dengan Bunda soal kesehatan ya. Cuma saya ingin mendahului dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumlah kalian maka kalian akan sehat. Nah, di sini ada jaminan kesehatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita melaksanakan saum. Nah, sekarang bagaimana saum yang baik dan sehat ya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menjadikan kita keluar sebagai seorang yang sehat gitu ya, seorang pemenang dan sehat gitu. Gimana Bun? Apa manfaatnya kalau kita melaksanakan saum secara baik dan benar? Oh ya, baik Umi. Saum itu sendiri menyehatkan ya Mi, karena dengan kita bersaum otomatis kita memperkuat sistem pencernaan kita. Terus tekanan darah kita pun akan menurun, kolesterol. Dan itu otomatis menyehatkan jantung karena si kerja pencernaan kita itu untuk sesaat selama kita berpuasa itu istirahat, berhenti. Jadi prosesnya pada dasarnya membuat puasa itu sehat. Ya, biasanya kan kita pagi-pagi itu sarapan ya, jam 9, jam 10 tuh coffee break ya. Siang makan nasi lagi, sore coffee break lagi gitu ya, malam makan lagi segala macam. Nah itu barangkali jadinya pencernaan sibuk ya, kerja keras gitu ya. Nah sekarang ketika saum jadi istirahat. Iya, otomatis bikin sehat. Jadi tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa puasa bikin sakit, puasa bikin lemes, nggak ada ya Mi ya. Jadi pada dasarnya puasa memang menyehatkan ditinjau dari segi agama maupun segi kesehatan. Iya. Gitu, Mi. Nah sekarang kalau misalnya kita ingin puasa yang sehat, asupan makanan apa aja sih yang harus kita makan gitu? Mumpung masih ada waktu nih, jadi kalau misalnya kemarin pola makannya kurang sehat, sekarang bisa diperbaiki gitu. Oh iya, masih setengah perjalanan ya Mi ya. Iya, mumpung masih ada waktu memperbaiki pola makan, belajar dari mulai saum, nanti siapa tahu setelah saum terus dijalankan ya Mi. Jadi untuk asupannya sendiri itu harus nutrisi yang seimbang Mi. Biasanya kalau kita tahu dulu 4 sehat 5 sempurna ya Mi ya, ada karbohidrat kompleksnya. Jadi karbohidrat kompleks ini bukan hanya nasi ya Mi, ada nasinya pun bukan nasi putih aja, ada nasi merah, ada nasi hitam, ada gandum, ada oatmeal. Jadi ada banyak pilihan lah bagi yang tidak mau mengkonsumsi nasi putih. Terus yang kedua harus ada proteinnya Mi. Nah protein ini biasanya bisa membantu kita untuk mengurangi rasa lapar saat kita menjalankan puasa. Terus yang ketiga, biasakan makan kurma di saat berpuasa karena kurma ini
nutrisinya tinggi sekali ya Mi, karena kandungan gula alaminya ini sangat membantu kebutuhan tubuh kita saat berpuasa, dan saat nanti berbuka juga bisa mengembalikan kembali energi tubuh kita yang berkurang saat kita berpuasa. Yang terus selanjutnya, oh ya, tentang kurma itu ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau sahur cukup dengan 3 butir kurma dan seteguk air itu sudah mencukupi untuk energi sepanjang hari gitu. Jadi kan kalau nggak nasi ya tadi dibilang belum makan gitu ya. Padahal Rasulullah menganjurkan sahur itu cukup itu aja gitu. Itu udah cukup gitu ya. Karena kan sebetulnya nutrisinya memang tinggi Mi, kandungan gula alaminya itu yang membantu kita tahan berpuasa gitu. Selanjutnya ada sayur-sayuran ya Mi. Nah, sayur-sayuran ini kan seratnya tinggi, terus lambat dicerna sama tubuh. Jadi proses itu bisa bikin kita tahan lapar lah gitu. Terus yang ketiga, kalau masih lapar juga kurang banyak berarti kan niatnya harus diperbaiki niatnya. Karena kalau udah niat berpuasa masuk ke otak, otomatis semua perintah dari otak mengalir ke tubuh kita ya kan, tersugesti gitu ya. Sugesti ya. Makanya positif. Beda nih Mi, kalau yang lapar puasa sama lapar yang nggak puasa tuh beda kan? Beda ya. Bener nggak Mi? Iya betul sekali. Saat kita mencoba berpuasa, rasa lapar itu nggak kerasa ya Mi kadang-kadang. Tapi kalau kita nggak puasa tapi diet misalnya, pasti belum apa-apa udah tergoda, rasa lapar udah ini gitu. Nah, kalau tadi ngomong diet, nah gimana kalau misalnya ibu-ibu jadi niat puasanya teh untuk diet gitu, untuk menurunkan berat badan, itu gimana? Itu kalau misalnya puasanya, ya itu tadi asupannya sehat ya Mi. Nah, secara tidak langsung jumlah kalori yang masuk ke tubuh pun berkurang kan Mi. Nah, kalau misalnya jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh berkurang di saat kita berpuasa itu, otomatis tubuh pun akan berat tubuh pun akan berkurang gitu. Jadi nggak kelebihan gitu ya, harus seimbang ya. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya puasanya setelah buka puasanya tetap makannya berantakan ya, sedikit sekali ya kemungkinan untuk betul. turun berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya puasanya asupan yang saat puasa diperhatikan, jadi tidak berlebihan saat berbuka, bagus sekali memang untuk diet Mi gitu. Jadi diet sih bonus ya Mi ya, yang penting niatnya ya kan. Niatnya harus tetap menjalankan perintah gitu ya, perintah Allah gitu ya. Iya. Selanjutnya Bun, makanan apa lagi? Iya. Tadi udah sayur ya Mi, otomatis sayur pasti ada buah. Buah ini banyak mengandung mineral kan Mi, jadi cairannya vitamin dan mineral. Ini berfungsi untuk kita menggantikan cairan tubuh yang sempat hilang saat kita berpuasa. Jadi bagus sekali. Kalau bisa pas buka setelah kurma buah ya Mi. Nah, buah yang bagus itu buah pisang Mi. Oh, buah pisang. Untuk pertama sekali pas setelah buka itu ya, karena kurma terus makan pisang. Iya, bagus sekali karena pisang itu kan mengandung kalium, magnesium dan karbohidrat. Jadi saat kita nanti setelah berbuka itu tidak tidak yang kelabakan mau lihat langsung mau makan yang berat gitu. Semua serba dimakan gitu, enggak ya, tapi bertahap gitu. Tapi karena kandungan itu sudah bikin kita kenyang sedikit gitu. Akhirnya kita pun tidak harus banyak tidak kalap ya saat makan, karena perut kita udah dibikin kenyang sama selain kurma ada buah pisang kalau nggak itu kan. Ya seperti hadis juga Bun ya, bahwa Rasulullah itu biasa berbuka itu mengambil rutop itu kurma muda. Nah, kalau nggak ada kurma muda, kurma biasa itu yang sudah matang. Kalau nggak ada, maka dengan seteguk air. Itu sebelum sholat maghrib. Jadi berarti sebenarnya pembuka dulu gitu ya. Setelah itu sholat, baru makanan berat gitu ya. Jadi istilahnya setelah kita buka dengan kurma,
kita nggak kalap gitu ya kan Mi. Iya. Jadi perut mulai agak terasa kenyang sedikit. Iya, beradaptasi. Beradaptasi. Jadi setelah itu pas mau makan yang berat juga karena perut sudah terisi, terus kandungannya sudah sedikit mengembalikan energi, jadi pas makan ya sewajarnya gitu. Iya. Jadi ingat istilah ini 3J ya Bun. Jenis, jumlah, dan jadwal. Iya, betul. Jadi jenis itu ya yang tadi itu ya, jenis yang dimakan harus seimbang. Kemudian jumlahnya juga nggak boleh berlebihan gitu. Kemudian jadwalnya kalau sahur itu harus sahur karena ada berkah ya ketika sahur itu. Iya. Kemudian kalau berbuka harus disegerakan. Ya, segerakan. Saya mau membagikan hadiah dulu ya Bun ya. Boleh. Ini ada susu nih yang makanan yang minuman bergizi juga. Iya. Untuk yang pertama menulis di chat itu boleh datang ke sekolah untuk mengambil 1 kotak susu kambing. Otomatis ya Mi. Otomatis yang pertama kali di kolom chat. Iya. Susu juga bagus tuh Mi. Karena kan mengandung zat besi ya ini ya. Iya. Sementara di Indonesia ini 1 dari 3 anak itu kekurangan zat besi. Oh, 1 dari 3 anak kekurangan zat besi. Iya. Nah, zat besi ini sendiri kan kekurangan zat besi bisa berpengaruh pada anemia gitu. Iya. Makanya sekarang lagi digalakan itu konsumsi susu, Minum terus susu. makanan-makanan yang mengandung zat besi. Oh, begitu. Ya. Jangan lupa minum susu nih di Jadi yang rumah dapat ya. susu harus diminum. Anak-anak, ayah bunda. Terus ini Bun, ada makanan yang mungkin ada yang harus diperhatikan mungkin tentang asupan makanan yang bisa menurunkan imun tubuh. Oh iya. Atau apa yang harus dilakukan supaya imun tubuh kita tidak menurun gitu. Biasanya ya Mi, karena kita sedang berpuasa di masa pandemi ya, otomatis yang pertama kali harus kita jaga itu imun tubuh kan Iya, ya Mi? betul. Iya. Karena kalau imun tubuh kita menurun, rentan terpapar virus ya Mi. Sebenarnya tidak susah kalau kita mau menjaga menjaga pola makan pola makan sehat. Yang pertama itu tadi itu harus mengkonsumsi makanan yang memang nutrisinya seimbang. Iya, jadi jelas kandungan gizinya, jelas nutrisinya. Terus yang kedua, sebisa mungkin tidak memakan makanan yang sudah diawetkan. Jadi kan masih banyak lah tukang sayur ya yang datang yang lewat depan rumah. Ya kadang-kadang orang tua suka cari jalan pintas ya. Jadi sedia makanan yang diawetkan semua di dalam kulkas gitu. Iya gitu, yang tinggal goreng-goreng aja ya kan Mi. Nah itu nanti kan bisa bikin imun tubuh menurun juga kan Mi. Nah jadi sebaiknya cari yang segar. Yang segar. Karena kalau yang sudah diawetkan itu kandungan vitamin dan mineralnya juga udah mulai berkurang kan Mi. Ya, sedangkan kita membutuhkan itu untuk tetap imun tubuhnya tetap terjaga. Terus selanjutnya kurangin makan makanan yang manis, yang banyak gula dan asin. Iya. Itu juga bisa mengurangi imun tubuh kita juga. Termasuk juga makan gorengan Mi. Nah gorengan itu hobinya ibu-ibu ya. Saya tanpa gorengan itu ada yang bilang buka pakai kurma itu sunnah, tapi buka pakai gorengan wajib. kurmanya Indonesia gorengan gitu kan. Padahal ya apalagi kalau beli ya kita kan nggak tahu, mungkin minyaknya juga minyak gitu, udah berkali-kali dipakai gitu ya. Gitu. Itu juga kan bisa bikin iritasi tenggorokan. Nah kalau sudah kalau sudah seperti itu ya otomatis imun tubuh pun menurun ya Mi ya. Iya. Nggak enak badan ya kan. Nah, batuk ya, ini kadang-kadang tenggorokan gatel gitu ya. Boleh mengkonsumsi tapi tetap harus menjaga porsinya gitu. Jangan berlebihan. Terus gitu ya. Yang selanjutnya Iya, gimana? Terus yang selanjutnya ini apa?
selain gorengan dan yang bersantan, cairan apa? Biasakan minum air putih, minuman air putih, dan hindari minuman-minuman yang apa? Banyak minum es, Mi. Itu juga sama ya kan, bersoda, berwarna bersoda, gitu ya. gitu. Biasanya kan, aduh es campur, gitu, iya. Dan jenis lain-lainnya gitu. Sebisa mungkin perbanyak minum air putih. Kalau sarannya Bun, untuk apa pembagian minum itu gimana? Berapa gelas harusnya pas buka gitu? Iya, kalau secara umum memang 8 gelas ya Mi ya? 8 gelas ya per hari. Per hari. Kalau sedang puasa seperti ini bisa kita bagi 2 gelas di saat buka, pas buka. Ya, 2 gelas saat buka. Terus sepanjang malam itu jadi bisa kita minum 4 gelas dan setelah sahur mungkin pas bangun kita bisa minum dulu, setelah makan pun kita bisa minum lagi 2 gelas gitu Mi. Jadi usahakan selama berpuasa tetap mengkonsumsi airnya 8 gelas sehari. Ya, minimal ya. Minimal. Kalau lebih malah lebih bagus ya Mi. Iya, lebih bagus, tapi tidak berlebihan juga barangkali ya. Iya, kalau berlebihan nanti kembung ya. Kalau tips-tips supaya lancar berpuasa gimana Bun? Kita udah jalan setengah ya Mi ya. Jalan setengah ya. Kayaknya maksudnya kalau misalnya suatu saat kita kan akan disambung dengan saum Syawal, kemudian mudah-mudahan bisa melakukan saum Senin Kamis gitu ya. Nah itu kira-kira yang harus diperhatikan apa sih? Sama aja sih ya Mi, selain tidak perbanyak air putih yang pertama. Ya seperti tadi sih ya Mi ya. Pola makan jaga, seimbang, terus gitu ya. Atur aktivitas ya kan Mi ya. Terus tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat imunitas tubuh kita turun. Iya. Jadi usahakan, ya itu tadi balik lagi ya Mi, pola hidup sehatnya tetap harus dijaga. 3J tadi ya Mi ya, asupan makanannya harus diperhatikan. Jadi otomatis lancar aja sih saumnya Mi kalau misalnya kita sudah memperhatikan pola makan kita. Terkait dengan komite sekarang nih, kira-kira apa nih himbauan dari Ibu Komite buat anak-anak kita nih? Anak-anak kita kan sedang yang kelas 6 sedang ujian gitu ya, yang nanti Senin besok ada sanlat untuk kelas bawah gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak Bun, terutama menjelang Idul Fitri ini? Iya, buat anak-anak ya Mi ya, buat anak-anak yang untuk kelas 6 yang mau menghadapi ujian pas puasa Mi? Iya. Oh pas puasa? Hari ini terakhir ya kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan tetap dilancarkan ya Mi ya, meskipun dalam kondisi berpuasa. Jangan jadikan puasa itu hambatan untuk kita beraktivitas. Karena ada penelitian juga loh Mi, penelitiannya dilakukan di mahasiswa di Bogor. Oh gitu. Iya, tapi gimana tuh Bun? Pada tahun 2016 kalau saya nggak salah ya. Saat tidak berpuasa itu jumlah tingkat aktivitas itu malah hanya 52% saat tidak berpuasa. Iya. Sementara ketika berpuasa malah meningkat menjadi 72%. Artinya puasa tidak menghalangi aktivitas ya kan. Nah, begitu juga untuk anak-anak yang menghadapi ujian dan nanti mau sanlat. Harus tetap semangat ya Mi ya. Iya, semangat. Jangan jadikan puasa penghambat aktivitas kita. Tinggal atur aja pola makannya, terus kalau pengen ngabuburit nih tetap jaga protokol kesehatan yang 3M itu. Kan? Jadi imunitas tubuhnya tetap terjaga. Ya, terima kasih Bunda. Ini ada sedikit pengumuman untuk ayah bunda yang ingin menyampaikan zakat fitrahnya, boleh langsung ke sekolah atau transfer ke rekening yayasan. Ya, kalau dalam bentuk uang. Ya. Nomor rekeningnya nanti di bawah sini ya.
Jadi kalau dalam bentuk uang nanti bisa ditransfer, tapi kalau dalam bentuk beras 2,5 kilogram maka bisa datang langsung ke sekolah. Insya Allah ada panitia Ramadan yang akan standby. Gitu. Jangan lupa zakatnya, karena kadang-kadang udah sibuk nyiapin iya. hari raya. Zakat mal dan zakat fitrah ya, silakan, zakat fitrah. atau sodakoh boleh kita menerima. Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua, nanti tulis lagi di kolom chat apa kepanjangan dari 3J. Ya, Bunda ada pertanyaan untuk menutup pertemuan kita? Pertanyaan berikutnya ya Mi ya. Ini ada 2 jilbab nih dari Bunda Raisa. Silakan Bun, pertanyaannya. Ada yang bisa ngasih masukan nih, pertanyaan apa? Biasa pertanyaannya mungkin tentang asupan nutrisi mungkin ya. Ya. Apa aja asupan nutrisi yang dibutuhkan saat kita berpuasa agar puasa kita tetap sehat sesuai pola hidup sehat. Iya. Terus yang kedua apa ya Mi? Atau ini untuk 2 yang menjawab? Boleh? Boleh. Ya. Jadi satu pertanyaan kalau misalnya ada 2 orang yang menjawab maka dua-duanya dapat ini. Iya. Oke, itu aja barangkali Ayah Bunda ya perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih ya Bunda Raisa atas kehadirannya di sini. Saya tersanjung sekali diundang sama Umi. Alhamdulillah. yang masih. Sampai jumpa ya semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bersemangat. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.